teman-teman di habis nonton episode ke-92. Dan di episode kali ini kita akan membahas American Murder The Family Next Door. Wih. Kenapa aku nyontek? Jadi American Murder The Family Next Door ya. Jadi ini episode 92.0. Review no spoiler. Kenapa? Karena nanti ada review full spoilernya di 92.5. American Murder The Family Next Door adalah sebuah dokumenter kisah nyata, true crime, kriminal nyata, true crime, yang disutradarai oleh Jenny Popplewell. Film ini menceritakan tentang sebuah kisah di tahun 2018. Baru. Kisah pembunuhan dari keluarga Watts, tapi bukan Naomi atau James, yang karena berlokasi di Frederick, Colorado, tapi tentu saja bukan Frederick Silaban. Wow. Jadi penceritanya menggunakan footage dari sosial media, dari rekaman pihak yang berwajib, law enforcement recordings, dari pesan singkat dan juga home video dari CCTV untuk menceritakan kejadian dari kisah pembunuhan keluarga Watts ini. Habis batuk. Jadi American Murder The Family Next Door dirilis di Netflix tanggal 30 September 2020. Masih lumayan hangat. Baru sebulan lebih ya. Berdurasi 82 menit dan mendapatkan nilai 80%-an di Rotten Tomatoes. Oke. To the point, layak ditonton, layak berlangganan Netflix untuk ini atau enggak? Layak banget. Layak banget. Langganan Netflix untuk nonton ini menurut aku sih harus. Harus. Saya kira ini karena saya tidak mau spoiler ya, tapi dari perspektif wanita ya, sepertinya. Suatu kisah yang wajib ditonton. Sebenarnya dari kedua belah gender sih. Ya, jadi manusia. Betul, manusia. Sekali lagi karena ini review no spoiler, kita nggak bisa menjelajah terlalu jauh. Kalau lu bener-bener pengen tahu pendapat kita dan pembahasan kita, jangan lewatkan review full spoiler. Jadi basically layak ditonton dan bahkan lu boleh langganan Netflix untuk nonton ini aja ya. Sekali lagi, The American Murder Family Next Door ini bercerita tentang pembunuhan keluarga Watts. Jadi suatu hari keluarga Watts sendiri terdiri dari 4 orang. Suami, istri, dua anak. Nah, suaminya bernama Chris, istrinya bernama Shannon. Kedua anak bernama Celeste sama Bella. Jadi B dan Sisi. Celeste ini panggilannya Sisi. Suatu hari hilang istri dan kedua anaknya. Lalu si suami panik mencari keluarganya yang hilang itu. Ada ke tetangga melihat CCTV, teman dekat segala macam, bahkan orang tua dari si istri kemana sebenarnya perginya si istri yang membawa kedua anak tersebut gitu. Nah, jadi ceritanya atau penyidikannya bergulir dari sana. Nah, menurut kamu apa aja yang positif dari American Murder The Family Next Door? Positifnya ini enak ditonton. Biasanya kan nggak semua orang suka film dokumenter. Apaan nih maksudnya, terus ya dia menceritakannya cukup bagus walaupun sebentar maju, bentar mundur, tapi penjelasannya sangat jelas. Misalnya sekarang ini berapa hari sebelum hilang, terus berapa bulan setelah hilang, kayak gitu, itu sangat jelas gitu. Jadi itu positif. Karena jujur aku sendiri agak ya, walaupun suka kisah kriminal atau apa, kalau nonton dokumenter itu kadang-kadang kalau cara menceritakannya nggak bagus, bisa ketiduran juga gitu. Jadi kamu suka kisah kriminal ya? Suka.
Kalau saya sebagai seorang kriminal. Jadi si American Murder ini menggunakan penceritaan non-linear storytelling ala Christopher Nolan gitu deh. Jadi cuman kalau Christopher Nolan kan ya level tinggi lah. Kalau ini kan karena dokumenter dia ngasih tahu lo kan 3 weeks earlier, 3 months later, nah gitu-gitu. Jadi lo akan dituntun dengan baik meskipun penceritaannya non-linear. Dan sekali lagi, walaupun dokumenter, tetap dibuat penceritaannya menarik. Jadi bagaimana si cerita ini unfolds itu tetap membuat lo menarik, tidak yang kayak langsung ketahuan nih kayak gini gitu. Ya sebenarnya kemana dan kenapa gitu, enggak gitu. Jadi penceritanya ya level-level unsolved mysteries ya, dimana dibuka dikit-dikit sampai polnya terungkap apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dan ini untungnya apa bukan untung ya korban atau yang hilang itu ya dia cukup orang yang cukup aktif. Betul. Sosmed, jadi trace sosmed Si istrinya si Shannon ini trace jejak sosmednya dia, terus dia punya teman baik kan, jadi dia bukan orang yang tertutup ya introvert, kayaknya ya. betul. Jadi dia cukup, jadi dia banyak chat gitu sama temennya, dan temennya juga memberi chatnya ke polisi gitu. Jadi kita bisa lihat banget gitu loh, Banyak bahan. banyak bahan. Seperti gue bilang tadi di awal kan, American Murder ini menggunakan banyak sosial media post dan juga text messages, dan itu membuat penceritaannya cukup unik. Kalau lu pernah nonton film Searching atau mungkin Unfriended, ya itu yang dark web dan sebagainya, itu banyak taste kayak gitu. Searching itu kan banyak yang kayak layar komputer gitu. Nah di sini banyak taste kayak gitu. Jadi penceritaannya cukup unik. Sama juga ya tentu saja positif karena ini kisah nyata, ya kan? Positif. Jadi kasihan. ya in a way karena kisah nyata jadi benar-benar bisa menyentuh lu, merich lu gitu, benar-benar menampar lu tentang apa yang terjadi, bukan akan terjadi, telah terjadi, akan terjadi ketika lu menonton. Ya. Negatifnya? Negatifnya ya waktu selesai kita masih kayak bertanya-tanya gitu kan, kok pelakunya kenapa sih, kok ya maksudnya banyak cara untuk tidak pelakunya melakukan. emang apa yang terjadi, kok ada pelaku? Nggak tahu. Ya dari judulnya aja kan udah. Oh iya benar. Iya ya. Iya. Tapi siapa yang di murder? Iya, Siapa yang murder? Iya, ngapain sih dia kayak begitu? Padahal bisa kok nggak begitu. Ya, jadi kita masih bertanya-tanya sampai sudah filmnya udah selesai. Aku masih cari baca-baca. Ya, masih mencari info lebih lengkapnya gitu. Sampai aku buka sosmednya si Shannon ini. Bisa dibuka ya di Facebook, Shannon Watts. Jadi mungkin negatifnya itu kalau dari segi penonton masih akan menimbulkan tanda tanya, merasa bahwa mungkin dokumenter ini bisa menggali lebih jauh, mungkin loh ya, karena kita nggak tahu, bisa aja memang orangnya begitu gitu, jadi nggak ada lagi yang bisa digali gitu, mungkin. Tapi sebagai penonton lo kayak akan ada merasa, ya bertanya-tanya dan bisa lebih menggali lagi sih gitu. Itu aja sih, minor sih, karena kita nggak tahu, ya itu tadi, siapa tahu emang udah mentok. Si pribadi itu udah nggak bisa digali gitu, ya udah gitu aja. Nilainya? Nilainya aku kasih ini 90 lah ya. Karena sesuatu yang membuat aku mau bukan belajar ya, mau menjaga diri. apa ya, setelah nonton itu kayak aduh sangat emosional, membuat jadi dia sampai nangis sih nonton ya. Terus kamu jangan bilang-bilang nggak apa-apa sih ya, berarti ya, sehebat itu, sepowerful itu gitu. Ya sampai bikin aku masih penasaran ya kan, karena ini juga mungkin aku nggak tahu kan apakah si pelaku itu entah emang ada gangguan atau apa, jadi ya aku mencoba menganalisa kemungkinan dia sakit apa atau apa gitulah ya. Kalau dari aku kasih nilai
84 dari 100 lah. Karena kalau dibandingin Unsolved Mysteries volume 1 saya masih lebih terhibur Unsolved Mysteries volume 1. Tapi ini memang ini sebenarnya nggak terlalu mind blowing. Lebih ke arah kayak cerita it's so close gitu dengan kehidupan sehari, sangat dekat, sangat nyata gitu. Lebih itu dia jualannya lebih di situ. Kalau Unsolved itu kan kayak what the fuck, what the fuck gitu. Kalau ini nggak what the fuck, ini kayak wow, ya, kok gitu ya ya. diceritain aja. Jadi bukan unsolved, Ini solve gitu kan. gitu. Cuma kok gini sih, aduh gitu. Ya sedih gitu, sedih dan marah. Ya apa ya, sangat Lebih menggugah emosi. dramatis daripada misteri. Gitu. Jadi ya itu aja. Sangat kita sarankan untuk nonton ya, siapa aja, terutama kalau mungkin couple lebih bagus lagi sih kalau lu. Jangan. Kalau lu bukan jomblo, silakan nonton American Murder, The Family Next Door. Jadi demikian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan Nyalakan lonceng notifikasi dan nonton iklannya. iklannya biar kita bisa terus nge-review segala hal di channel ini, terutama nge-review film di Habis Nonton. Itu aja, sampai jumpa lagi di episode Habis Nonton selanjutnya.